Sejak SMA, Irfan berperan aktif di sejumlah organisasi. Dengan berkegiatan di sana, jiwa kerelawanannya pun ikut tumbuh. Dalam 3 tahun terakhir, pemuda yang punya hobi baca ini juga aktif berkegiatan di sejumlah komunitas dengan kegiatan sosial. Salah satunya adalah sebagai pegiat kelas inspirasi KI di Kota Binjai. Ibarat pemantik, KI Binjai banyak menginisiasi gerakan-gerakan sosial di kalangan kaula muda Binjai. Berkat Irfan dan para pegiat lainnya, beragam relawan dari dunia profesional bisa berkumpul. Dalam satu hari, mereka siap mendedikasikan diri untuk mendorong dan menginspirasi masyarakat, terutama anak-anak. Melalui Education Festival, Irfan menyerukan ajakan bagi para pemuda daerah untuk ambil bagian dalam menangani persoalan pendidikan. Saat ini, faktor kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, melalui panggung beasiswa, Irfan bersama relawan lainnya mencoba menggalang donasi bagi para siswa prasejahtera dan sekolah-sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Aksi yang dilakukan Irfan ini menjadi bukti seberapa besar kecintaannya terhadap kota ini. Dengan merangkul para anak muda, ia berharap bisa berkontribusi bagi kota Binjai. Ia juga seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat Binjai untuk memberikan kemajuan bagi kota ini melalui bidang pendidikan. Masa muda adalah masa yang penuh semangat dan ekspresi. Nah, seolah tidak mau menyiapkan kesempatan ini, ia pun akhirnya aktif di sejumlah lembaga yang sifatnya sosial dan konsentrasinya notabene menyangkut tentang dunia pendidikan. Lantas seperti apa sosoknya? Hari ini pemirsa sudah hadir bersama saya, Muhammad Irfan Syahputra, selaku relawan di dunia pendidikan. Halo Irfan, Halo, apa Bang. kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Irfan, sudah sejak kapan sih aktif di dunia sosial? Gabung di dunia kerelawanan sudah 3 tahun belakangan ini, Bang. Namun kegiatannya sudah dari apa nih mulainya? Kalau kegiatan yang sibuk-sibuk seperti ini sih sudah dari SMA sih. Dari SMA kan sudah belajar berorganisasi. Dan kemarin juga yang sifatnya sosial yang dilakukan waktu SMA itu di rumah lagi pakum nih anak remaja masjidnya. Jadi karena sudah belajar organisasi di SMA, muncul inisiatif, ini aku di rumah kok sedih kali, nggak ada kegiatan positif kan. Jadi waktu itu menghubungi ketua remaja masjid terakhir, minta bantuan dia, Bang, aku mau ngumpuli teman-teman sebayaku untuk aktifi lagi remaja masjid kita yang ada lebih kurang 5 tahunan itu vakum. Remaja masjid di daerah mana nih, Irfan? Di rumah di Jalan Binjai kilometer 12,5. Nah kemudian dari SMA berarti sudah ada pergerakan hobi berorganisasi ya. Kemudian ini apa saja nih lembaga-lembaga yang sudah Irfan ikutkan sampai saat ini? Yang sampai saat ini yang sekarang masih ikut turun tangan, kelas inspirasi. Dan kemarin di Binjai menginisiasi gradasi. Baik. Apa nih yang memotivasi Irfan sendiri untuk mau terjun di kegiatan sosial dan mau menyibukkan diri dengan semua ini? Motivasi sih Bang, pengen belajar ya. Maksudnya waktu-waktu yang dihabiskan untuk berkegiatan seperti ini jadi ruang belajar yang nggak ditemui di sekolah. Setelah itu pasti ada ini sih, ada kemauan dari dalam diri kalau bisa sebisa mungkin kita bisa memberi dampak atau memberikan manfaat untuk sesama gitu loh Bang. Jadi nah, itu sih. Ini kan Irfan ingin menyemangati pemuda ya untuk mau terus bergerak. Nah, dari kacamata Irfan sendiri, apatis apa sih pemuda saat ini untuk mau turun untuk berkegiatan sosial? Alhamdulillah Bang, kalau sekarang ya kalau ngeliat 3 tahun yang lalu dengan sekarang itu berbeda sih, maksudnya berbeda jumlah, berbeda ini. Kalau dulu kan anak muda itu apalagi ketika saya awal-awal gabung turun tangan, ketika ditanya yuk gabung turun tangan, mereka apa sih gerakan sosial itu segala macam gitu. Tapi ketika sama sekali berarti. Tapi ketika sekarang turun tangan ini loh ini itu ini. Jadi mereka agak sedikit tersadarkan. Kalau sekarang sih aku lihat kondisinya udah lebih baik. Cuman masih banyak juga yang apatis.
Jumlahnya lebih banyak yang apatis lagi daripada yang mau bergerak. Mungkin perlahan ya, Perlahan. tidak bisa 100% seperti itu ya. Setidaknya kita melihat sesuatu yang lebih baik lah Bang. Oke. Nah tadi dikatakan juga bahwa aktif di kelas inspirasi. Ini seperti apa sih perjalanan kamu sehingga bertemu nih dengan orang-orang di kelas inspirasi? Kelas inspirasi ini kemarin karena dari turun tangan kan. Nah, di turun tangan saya juga gabungnya nggak ke turun tangan Medan. Lewat waktu itu turun tangan Medan belum ada, tapi saya sudah ikut bergabung. Jadi Budi ngajakin saya, dia mau menginisiasi kelas inspirasi Medan kemarin. Jadi dia butuh anak muda yang siap bekerja 0 rupiah, yang siap bekerja 0 rupiah ya. 0 rupiah, Bang. Ya siap bekerja 0 rupiah, sukarela untuk bantu mengenalkan kelas inspirasi. Memang basic saya sih kuliah juga humas ya. Oh humas. Jadi suka yang langsung hubungi, terjun ke masyarakat berarti ya? suka yang ini loh ada kampanye ini loh, ini ada hal baik ini loh gitu loh. Jadi suka Budi mengkampanyekan hal-hal mungkin baik. Budi ngeliat itu kan, saya juga aktif di media sosial. Yaudah saya ditunjuk jadi koordinator untuk sosialisasinya kelas inspirasi Medan. Nah di kelas inspirasi sendiri sempat menjadi inspirator bagi adik-adik di sana? Kelas inspirasi itu kan yang jadi inspirator ada syaratnya, satu mereka harus sudah kerja 2 tahun. Saya kemarin itu karena mahasiswa sudah bekerja, memang kerja kuliah, cuman kerjanya yang tidak yang menunjukkan profesinya tidak spesifik lah. Jadi mau menerangkan tentang profesi saya pun rasanya agak rancu. Jadi lebih berperan sebagai pegiat Bang. Pegiatnya berarti ya. Jadi sebenarnya di kelas inspirasi ini yang punya peran besar itu ya pegiat Bang. Pegiat ini yang rangkul banyak profesional, maksudnya mencoba mengajak banyak profesional untuk jadi guru sehari itu gitu. Bukan mudah untuk mengajak orang-orang yang sudah dikatakan sudah mapan, sudah ini untuk kembali lagi ke sekolah dasar. Setelah banyak nih ketemu dengan orang-orang inspiratif dan menjadi pegiat kelas inspirasi, apa nih yang Irfan buat untuk masyarakat? Yang mau dibuat untuk masyarakat sih Bang. Kemarin itu kan saya sempat berjalan di KI Medan. Habis itu saya melihat KI Binjai yang memang anak mudanya tidak, yang maksudnya yang aktif itu malah ke Medan, tidak ke Binjai. Makanya saya coba ke Binjai menemui anak muda itu. Jadi lewat anak-anak muda ini, pertama saya pancing lewat kelas inspirasi, setelah itu saya inisiasi gerakan pendidikan. Untuk pendidikan juga namanya gradasi. Kenapa kita perlu gerakan pendidikan baru, tidak hanya kelas inspirasi. Memang kelas inspirasi didesain untuk sebagai hanya pemantik saja Bang. Bukan sebagai rumah tetap, tapi ini sebagai pengawal aja. Gitu sih Bang. Dan diharapkan dari kelas inspirasi ini bakal muncul gebrakan-gebrakan baru. Iya. Baik Irfan, kita tahan dulu sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Nah pemirsa, seperti apa kegiatan Muhammad Irfan Syahputra ini? Berikut liputannya. Prihatin dengan dunia pendidikan saat ini, Irfan pun membangun sebuah komunitas. Generasi muda bersinergi, Gradasi adalah satu dari sejumlah komunitas yang peduli terhadap dunia pendidikan. Gradasi adalah bentuk kepedulian anak muda Binjai untuk mendongkrak kualitas pendidikan di negeri ini. Sebagai pendidikan alternatif, Gradasi memberikan kesempatan besar kepada anak-anak untuk menggali potensi diri. Mengajarkan beragam keterampilan sesuai minat dan bakat mereka yang diharapkan dapat menjadi bekal kesuksesan di masa mendatang. Selain itu, di sini juga anak-anak bisa berbaur dan saling menghargai satu sama lain, tanpa harus membeda-bedakan. Hampir setiap pekan, Irfan dan relawan Gradasi berkegiatan di lapangan Merdeka Binjai. Berbagi keceriaan sambil belajar bersama. Biasa mereka juga menyediakan berbagai buku bacaan bagi masyarakat. Lapak baca ini jadi sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat agar mau membaca serta menanamkan budaya literasi di tiap generasi. Irfan banyak belajar dari kehidupan anak-anak ini, memposisikan diri seperti mereka, tertawa, bermain sambil melupakan sejenak beban hidup. Irfan dan Gradasi adalah kepedulian kaula muda Binjai terhadap pendidikan anak-anak.
dari kelas inspirasi maka muncullah gradasi yang diinisiasi ya. Nah ini gerakannya seperti apa sih gradasi ini? Gradasi kita sebut dengan generasi muda bersinergi ya Bang ya. Kita inginkan lewat gerakan ini banyak anak-anak muda di Binjai yang mau bersinergi. Untuk mau terjun lah, maksudnya mau berbagi langsung di dunia pendidikan kah, sosial kah, atau pengembangan masyarakat. Itu sih Bang yang kita harapkan supaya ada satu wadah positif aja. Oke, baik. Untuk fokusnya sendiri, fokus gerakannya sendiri ini kemana mau diarahkan gradasi ini? Hari ini kita masih berfokus ke pendidikan sih. Masih ke pendidikan ya? Iya. Pendidikan seperti apa nih yang diberikan? Pendidikan yang tidak diajarkan di sekolah. Maksudnya ada ruang itu di sekolah tapi tidak banyak. Kayak pengembangan bakat, seperti pembelajaran mengenai teknologi gitu sih Pak. Bukan pelajaran sekolah berarti ya, di luar itu? Di luar. Nah apakah itu yang menjadi alasan berdirinya gradasi ini? Atau mungkin ada latar belakang lain yang membuat gradasi ini muncul? Latar belakang lain sih, pertama pengen ngadiri sih satu wadah di kota Binjai itu yang isinya anak-anak muda yang berbagi, yang berbuat, yang bermanfaat. Belakangan ini sih hanya melihat anak muda di Binjai itu lebih banyak membahas tentang jalan-jalan atau komunitas-komunitasnya itu yang sebatas komunitas hobi. Tapi untuk kerelawanan pendidikan ini masih minim, belum ada wadahnya. Tapi bukan nggak ada ya Bang anak Binjainya, ada, tapi harus ke Medan. Wah. Makanya tadi anak Binjai lebih milih ke Medan ya, karena memang mungkin wadahnya lebih banyak di kota Medan. Nah, untuk menjalankan misinya tadi ya, pendidikan ya, memperbaiki dunia pendidikan. Nah, apa saja nih program-program yang diusung oleh gradasi? Yang sudah kita lakukan pertama itu kan yang mengawali gradasi Passion Diversity. Passion Diversity. Nah, ini seperti apa kegiatannya? Ini kita ke sekolah ya setiap hari Sabtu pagi untuk itu kita ngisi waktu pengembangan diri anak-anak SD tersebut. Di jam sekolah kah? Di jam sekolah, dari jam 8 kemarin sampai jam 11 pagi. Selain itu apa lagi kegiatan-kegiatannya? Kemarin kita buat event Binjai Education Festival. Dan sekarang yang berjalan itu Rumah Pembelajar dan Kreativitas. Jadi kemudian juga kabarnya di catatan saya bahwa ada kelas rujak ya. Ini kelas seperti apa nih? Apakah anak-anak datang merujak di sana, mengulek sambal atau seperti apa? Jadi rujak itu singkatan Bang. Singkatan ya? Ini juga salah satu program kah? Salah satu program tadi. Rujak ini kelas Rumah Pembelajar dan Kreativitas. Rumah Pembelajaran dan Kreativitas. Berarti bukan rujak-rujak yang biasanya ya? Bukan rujak-rujak inilah Bang. Seperti apa nih kegiatannya di sana? Yang kita rencanakan banyak sih. Kita pengen menyasar ke anaknya. Kita pengen menyasar ke anak muda sekitarnya. Kita ingin menyasar ke ibu-ibunya. Tapi yang sekarang baru jalan ke anaknya, itu ada kelas menggambar, kelas musik, kelas menulis, sama English Club Bang. Sama English Club juga ya. Tadi dikatakan ada kreativitas. Nah, kreativitas apa saja nih yang dibuat di sana? Kreativitas yang dibuat seperti origami sih Bang, yang coba kita bangun kan, origami. Tadi sih yang menggambar itu tadi. Nah, Irfan, dari sekian banyak program yang sudah dibuat, apakah ini cukup bermanfaat untuk mereka yang terutama dalam mengasah keterampilan? Bermanfaat, kita harap sih. Kalau kita lihat impact-nya sekarang sih belum sih Bang. Maksudnya kita belum menemukan dampak yang terlalu spesifik. Tapi setidaknya ruang belajar kita ini kan ruang belajarnya didesain dengan menyenangkan Bang. Dengan menyenangkan. Setidaknya anak-anak punya satu tempat bermain baru yang positif. Mereka punya wadah berarti ya untuk menyalurkan bakatnya ya. Iya, mereka punya, di rumah juga punya tempat bermain baru Bang. Kita harap tempat bermain baru yang juga positif gitu Bang. Nah, anak-anak yang diikutkan dalam kegiatan gradasi ini dari mana saja sih datangnya? Kita ini kan tempat belajarnya di tengah masyarakat. Masyarakat sekitar, yang anak-anak di masyarakat sekitar situ yang kita ajakin. Kita melakukan sosialisasi ke orang tua kalau setiap hari Sabtu dan Minggu nih ada kegiatan kita gitu. Di sini Bu, Ibu datangkan aja anaknya. Kalaupun Ibu ragu, Ibu silakan ikutan ikut juga gitu ya. Biar tahu kan. Baik, nah selain anak-anak, apakah juga orang tua dilibatkan ataupun diikutkan dalam kegiatan? Ini yang kemarin sih kita sudah coba
ke orang tua kan. Ke ibu-ibunya lah, ibu-ibu juga kita sudah undang. Di situ mungkin ada Kak Anim yang memang ahli di dunia psikologi anak. Sedikit memberikan pemahaman mengenai pendidikan parenting lah, Bang. Membahas pendidikan keluarga ke ibu-ibu sekitar rumah tempat kita tadi nih menjalankan program. Melihat program yang diusung oleh Gradasi ini seperti apa sih respon dan apresiasi dari masyarakat yang timbul waktu itu? Baik sih Bang sebenarnya. Apalagi waktu kita kemarin yang buat saya ini waktu Binjai Education Festival itu Bang. Itu barangkali momen pertama anak Binjai, anak-anak siswa Binjai berkesempatan untuk menampilkan bakatnya di ruang publik yang siapa aja boleh datang. Momen pertama ya? Momen pertama saya rasa. Di luar ini sih di luar. Kan kebanyakan sekarang anak-anak itu menampilkan bakatnya kalau mau lomba aja. Ya, benar. Di luar lomba, itu pun lombanya di gedung, di hall segala macam. Tapi kemarin tuh kan kami kemas kegiatannya siapapun boleh datang. Terbuka ya untuk umum ya, semua aja bisa ikut ya. Jadi anak-anak juga ngerasa, iya aku dilihat banyak orang gitu. Itu sih Bang yang apresiasi yang tidak dalam bentuk hadiah atau apapun, bahkan rasanya itu lebih berharga dari yang sekedar hanya diberikan hadiah juara satu segala macam. Sambutan mereka itu menunjukkan bahwa mereka juga menghargai usaha kalian gitu ya. Baik Irfan, kita tunda kembali sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan Muhammad Irfan Syahputra ini? Berikut cuplikannya. Yang dia berikan kepada anak-anak muda ini keyakinan. Ya, dia mampu meyakinkan bahwa negara ini butuh anak muda. Ya, itu yang saya acungi jempol. Jadi anak-anak muda itu bisa yakin dan kemudian mau terlibat. Nah, ini saya kira yang positif dari Irfan ya. Anak-anak itu dia lebih ada kegiatan yang lebih positif dari minggu, dari nggak cuma sekedar datang ke lapang ikuti orang tuanya lari-lari terus pulang. Jadinya mereka kayak ada lapak baca, terus ada kelas menggambar. Biasanya kami juga ada kelas dongeng, terus kelas buat kreativitas gitu, kayak dari barang-barang bekas. Supaya makin pinter, makin cerdas, pandai menggambar. Oke, makasih banyak Rangga. Dadah. Setelah melakukan ini semua nih, apa sih kepuasan yang datang kepada Irfan ataupun perubahan yang sudah terjadi? Kepuasan sih rasanya, maksudnya sekarang mulai ngerasa oke, kemauan belajar itu penting. Maksudnya nggak mau merasa ada yang sesuatu yang dicapai Bang, tapi malah semakin ingin berbuat lagi dan ingin belajar lagi. Soalnya takut kalau kita ngerasa dari sesuatu yang kita lakukan ada yang sesuatu yang kita capai, jadinya bakalan jumawa kalau nggak segala macam. mencapai nanti kecewa seperti dia. Tapi kalau misalnya ini mungkin lebih terpacu lagi untuk buat kegiatan lain lagi. Buat berkegiatan terus, bergerak terus lebih terpacu sih. Nah kalau untuk perubahan dari diri sendiri apa nih yang paling dirasakan? Banyak sih Bang, maksudnya kemarin memang kecil suka baca buku. Memang karena keadaan orang tua segala macam, baca buku itu hanya sekedar baca buku yang buku pelajaran sekolah gitu. Di luar buku-buku lain paling kemarin SD ke perpustakaan SD itu pun terbatas kan. Sempat di zaman-zaman remaja labil itu nggak suka baca lagi gitu. Sempat ikut-ikutan temen juga ya. Sempat jadi remaja labil juga sempat, tapi nggak terlalu yang bandal. Terakhir kan setelah tamat kuliah, kenal turun tangan, tahu turun tangan, ya tahu gerakan kayak gini. Ketika teman-teman banyak bahas buku, teman-teman banyak bahas ini, jadi ngerasa balik lagi dan pengen gitu, melakukan lagi ya. Pengen baca buku lagi, pengen ini lagi gitu. Baik, gitu nah sih. Untuk gebrakan Irfan kan sudah banyak ya ikut berkegiatan di kelas inspirasi, turun tangan dan bahkan gradasi. Nah ini untuk kedepannya nih, gradasi ingin buat gebrakan apa lagi nih dari Irfan? Gradasi sih saya lagi coba Bang. Maksudnya komunitas-komunitas baca sedang tumbuh gitu. Di Binjai saja ada lapak baca. Di Medan juga ada
pecandu buku yang juga buka lapak baca di Lapangan Merdeka. Juga banyak-banyak rumah baca yang udah banyak anak muda mendirikan gitu. Dan kabarnya juga katanya Gradasi ingin memberdayakan orang tua juga ya katanya ya, untuk rencana ke depan. Oh ya, yang untuk ibu rumah tangga itu. Itu seperti apa? Mungkin ngasih pelatihan sih Bang. Maksudnya yang kita ngajak ibu-ibu kumpul aja sih, yang nggak terlalu punya tujuan besar. Misalnya ada kita hadirkan yang jago masak gitu. Oke. Kita nanti masak bareng-bareng, ibu-ibu diajari ini masak ini kayak gini gitu. Ngeliat situ aja kan nanti ketika ibu itu masak di rumah, pasti ada kebahagiaan baru yang lahir gitu Bang, di rumahnya mereka. Misalnya suaminya lah, ini biasa istriku nggak masak ini kok jadi masak ini gitu. Jadi bisa pandai masak ini ya, masak yang lain gitu ya. Gitu sih Bang yang kita harapkan. Nah ini kan sudah 3 lembaga yang diikutkan. Nah apakah mungkin nanti akan ikut lembaga sosial lain lagi? Itu belum tahu. Maksudnya kan saya mengikuti, maksudnya sekarang kan lebih concernnya di kelas inspirasi. Di kelas inspirasi kan tetap posisinya saya ingin memosisikan kelas inspirasi menjadi sebuah gerakan yang bisa memicu gerakan-gerakan lainnya, gerakan-gerakan baru lainnya. Ini saya lagi kebetulan konsen di KI Deli Serdang dan gerakan anak-anak muda yang untuk Deli Serdang yang fokus ke pendidikan masih jarang gitu. Jadi saya harap teman-teman anak muda yang sudah bergabung di kelas inspirasi, setelah kelas inspirasi bisa saya ajak bareng-bareng untuk ya buat gerakan baru apa gitu. Baik Irfan, untuk penutup nih, ya. Kira-kira apa harapannya untuk kegiatan ini? Karena kan ini Irfan sudah bekerja ya, kemudian juga lembaganya yang diikutkan sudah banyak juga. Nah ini apa harapannya untuk bisa fokus mengerjakan pekerjaannya juga dan kegiatan sosialnya juga? Harapannya sih semoga ke depan ini sih bisa punya waktu yang lebih fleksibel. Gitu. Dan memang ini bekerja, nabung, ada satu keinginan besar yang mau dicapai dalam 10 tahun ke depan mungkin bangun sekolah sih Bang. Wah, saya aminkan nih mudah-mudahan tercapai. Amin. Baik Irfan, menarik saya perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus untuk kegiatannya dan pekerjaannya ya. Semoga semakin memberikan manfaat yang banyak. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, semoga kisah inspiratif dari Muhammad Irfan Syahputra ini bisa menjadi teladan sekaligus contoh bagi kita semua, terutama bagi para kaula muda untuk terus bersemangat melakukan kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.